Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik-baik saja bukan? Kali ini kalian belajar bersama Miss Santika muatan IPS tema 5 subtema 2 yang berbunyi pahlawanku, kebanggaanku. Mari kita mulai bersama-sama pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Ketika kecil, ia bernama Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari Hamengkubuwono I, Ratu Ageng Tegalrejo daripada di keraton. Riwayat perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda dimulai dari Perang Diponegoro. Perang tersebut merupakan perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 hingga 1830. Selama perang, sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kyai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro menemui Jenderal De Cock di Magelang. De Cock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak oleh Diponegoro. Pada tahun 1827, dengan menggunakan taktik benteng stelsel, Belanda menangkap beberapa pasukan Diponegoro, termasuk Kyai Mojo. Pada tanggal 28 Maret 1830, Belanda berhasil mengepung pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindah lagi ke Makassar. Dia meninggal di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya kita akan belajar Sultan Hasanuddin atau dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16. Beliau menjadi raja pada umur 22 tahun. Pada masa itu, VOC atau Belanda datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah dan ingin menguasai Indonesia. Karena Belanda mencoba menguasai perdagangan di Makassar, maka terjadilah pertempuran antara kerajaan Goa dan Belanda. Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil di Goa untuk memerangi penjajahan Belanda, sekaligus menggagalkan upaya Belanda menguasai kerajaan Islam Goa. Tahun 1666, Belanda berupaya menundukkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pilman. Belanda belum mampu menundukkan kerajaan Goa karena kerajaan Goa memiliki pertahanan yang kuat. Peperangan antara kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan Belanda pun tak dapat dihindarkan. Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil di Goa untuk memerangi penjajahan Belanda, sekaligus menggagalkan upaya Belanda menguasai kerajaan Islam Goa. Karena keberanian dan kecerdasan itulah bahkan julukan Ayam Jantan dari Timur adalah julukan yang diberikan oleh pihak Belanda untuk Sultan Hasanuddin. Di tahun 1667, kerajaan Goa terdesak karena pertempuran yang terjadi di mana-mana, dimulai dari penyerangan di Makassar oleh Belanda. Dalam keadaan terdesak tersebut, Sultan Hasanuddin pun
terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Karena merugikan pihak Goa, membuat masyarakat Goa kembali melakukan perlawanan. Pertempuran antara kerajaan Goa dengan Belanda pun kembali pecah di tahun 1669. Kali ini pertahanan kerajaan Goa tidak berhasil dengan dikuasainya benteng Sombak Opu oleh Belanda. Setelah mengalami kekalahan, Sultan Hasanuddin mundur dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya. Maka Sultan Hasanuddin menjadi pengajar agama Islam hingga wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Selanjutnya kita akan belajar tentang Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang utama. Pada tahun 1816, Belanda datang ke Pulau Maluku untuk berdagang rempah-rempah. Kemudian Belanda memonopoli rempah-rempah dan menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Duurstede di bawah kepemimpinan Van der Burg. Belanda memaksa pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Rakyat juga dipaksa untuk kerja paksa tanpa upah oleh Belanda, sehingga rakyat Maluku pada saat itu sangat menderita. Karena sikap Belanda yang sewenang-wenang, maka timbullah pemberontakan oleh rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pattimura menyerang benteng bersama dengan rakyat lainnya dan berhasil mengalahkan Van der Burg. Tapi Belanda tidak tinggal diam, maka Belanda mengirimkan pasukan yang lebih banyak dipimpin oleh Laksamana Boyges dan berhasil menguasai Hitu, Haruku, dan Saparua. Pada akhirnya rakyat Maluku mengalami kekalahan. Kapitan Pattimura ditangkap oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura dihukum gantung oleh Belanda. Hal ini karena Pattimura menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Namun, berkat kegigihan dan perjuangannya, Pattimura diberi gelar pahlawan kemerdekaan. Selanjutnya, kita akan belajar Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Usai dinobatkan sebagai Sultan, Iskandar Muda menyusun strategi mengusir penjajah Portugis. Iskandar Muda melakukan pelayaran dan menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ia memimpin peperangan melawan Portugis pada tahun 1615 hingga 1629. Pada serangan pertama, beliau mengalami kekalahan, tetapi beliau tidak menyerah dan kembali bangkit menyusun kekuatan. Sultan Iskandar Muda kemudian melakukan serangan lanjutan di tahun 1629. Usai mengalami kegagalan yang kedua, beliau memilih fokus untuk menata kondisi di dalam kerajaannya. Salah satunya, Sultan Iskandar Muda membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional. Demikian anak-anak, pembelajaran kali ini berhubungan dengan pahlawan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Misantika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.